Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Akila. Baik, kita doakan semoga teman-teman kita yang kurang baik akan diberi kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas belajar dipimpin doa. Tempat duduk siap, grade. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya pesan terlebih dahulu ya. Rara, Tia, Tasya, Hadir, Bu. Dini. Iya, semuanya masuk kecuali Akila ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita ingat-ingat terlebih dahulu minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai peranan mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, ada yang ingat peranannya apa aja? Peran bumi sebagai pengurai utama selain bakteri. Nah, betul sekali. Jadi, benar teman-teman, adik-adik tadi sudah bilang bahwa peranan mengklasifikasikan makhluk hidup salah satunya yaitu bumi untuk mengurai sampah atau mengurai makhluk hidup yang sudah mati untuk diurai selain bakteri ya, dan bumi. Kemudian next. Oke. Anak-anak, di sini ada yang pernah sakit tipes? Pernah. Siapa aja angkat tangan? Oh, hampir semua ya. Pernah semua. Nah, ada yang pernah penyakit, ada yang pernah sakit tipes. Terus yang lagi marak di zaman sekarang itu ada penyakit yang namanya itu wabah corona. Nah, itu apa sih yang menyebabkan? Ada yang tahu? Tidak. Nah, itu tuh penyebabnya apa? Apakah bakteri, ataukah virus, ataukah makhluk hidup apa yang bisa menyerang? Nah, bedanya dengan virus-virus corona yang ada di luar sana dengan virus yang ada di laptop. Biasanya kan di laptop ada virus yang mengganggu, iya tidak? Ya. Nah, apa sih perbedaannya? Apakah mereka sama jenisnya? Nah, kita akan mempelajari di materi pada pagi hari ini, yaitu ciri-ciri virus. Nah, untuk mempelajari ciri-ciri virus ini, silakan anggota kelompok yang kelompoknya terdiri dari 5 orang, berhubung ini pada tidak berangkat, 2 orang ya, Mbak Tasya dengan Mbak Dini, Mbak Tia dengan Mbak Rara. Terus bisa dilihat ini PPT di laptop Ibu? Bisa. Tujuannya yaitu melalui pembelajaran cooperative learning, peserta didik diharapkan untuk mengidentifikasi ciri-ciri virus secara communication melalui critical thinking and problem solving dengan kerja collaboration dengan rasa ingin tahunya, sehingga dapat melatih sikap jujur dan bertanggung jawab. Nah, siswa udah duduk per kelompok ya, sudah ya. Nah, Ibu akan membagi lembar LKPD untuk dikerjakan per kelompok. Udah diamatin? Udah. Siapa yang punya pertanyaan? Saya, Bu. Iya, Mbak Tasya, silakan. Mengapa virus tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup padahal ia dapat berkembang biak? Kenapa ya, anak-anak ada yang tahu? Nah, tadi pertanyaan Mbak Tasya itu, mengapa
dikategorikan makhluk hidup, padahal ia berkembang biak. Nah, kenapa ya virus tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup padahal dia berkembang biak? Nah, permasalahan ini akan kita pecahkan pada pembelajaran hari ini. Kalian melakukan diskusi kelompok. Jadi, Ibu akan menekankan bahwa virus itu struktur tubuhnya itu sangat sederhana, namun ia bisa berkembang biak. Nah, apa aja sih mengapa demikian? Mengapa virus yang sangat sederhana itu dia bisa berkembang biak dan bisa menginfeksi banyak orang, ya? Silakan kalian diskusikan. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang Ibu bagi itu, kalian bisa melihat kembali model dan gambar yang Ibu sajikan di depan, serta mencari di buku paket dan literatur yang ada. Boleh buka internet ya anak-anak, oke? Ya. Kemudian nanti cara main di pembelajaran hari ini kita begini, silakan diperhatikan ya. Ya. Jadi nanti untuk itu Ibu akan membagikan LKPD ya per kelompok. Silakan Ibu beri waktu 10 menit kerjakan dengan melihat petunjuk yang sudah ada di LKPD. Oke? Oke. Ada kendala dalam mengerjakan? Ya. Ada kendala? Ya. Silakan gunakan HP kalian masing-masing, tapi nggak boleh buka WA ya. Untuk cara mainnya pada hari ini, jadi Ibu menggunakan model talking stick. Ada yang udah tahu? Belum. Nah, kalau belum, jadi Ibu jelaskan ya. Nanti kita bersama-sama yakni akar-akar pisang. Udah tahu akar-akar pisang? Ya. Nanti spidol ini akan Ibu putar dari Ibu menuju ke sini sampai ke belakang. Nah, yang terakhir Ibu bilang stop. Nah, ya orang. Kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji. Nah, Tasya ya. Silakan maju. Silakan putar papan putarnya ini. Pelan-pelan ya. Iya. Silakan putar. Nomor 8. Ya, silakan jawab nomor 8. Berdiri ya. Nomor 1. Perbedaannya protoplasma bakteri punya, virus tidak punya. Nomor 2. Perbedaan kapsid bakteri tidak punya, virus punya. Nomor 3. Perbedaan nukleoid. Action. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Tasya. Sangat pintar dan sangat benar. Tepuk tangan. Dapat poin nanti ya, maju ya. Silakan Mbak Tia, silakan maju ke depan. Putar. Mbak Rara, diperhatikan dulu ya. Ya, dapat nomor berapa? 5. Dapat nomor 5. Silakan diambil dan jawab nomor 5. Silakan jawab nomor 5. Dari gambar di atas identifikasilah ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus 3.
asam nukleat, DNA atau RNA. Iya, betul, tepuk tangan. Iya, sangat pintar sekali berarti ya. Yang maju tadi akan mendapatkan poin ya. Silakan yang belum maju minggu depannya lagi mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk nilai kalian, oke? Oke. Jadi anak-anak, kita tadi kan udah membahas mengenai ciri-ciri virus. Sudah kalian kerjakan ya? Udah sedikit paham? Nah, bahkan sedikit mereview. Jadi ini ada lihat di PPT Ibu, ini ada orang sakit tipes. Ini ada corona ya. Ini ada laptop yang terkena virus. Nah, jadi tadi awal kita kan pengen tahu kenapa sih, apa sih perbedaan dari bakteri, virus dan fungi. Jadi perbedaannya itu dari fisiknya sendiri itu, virus itu berbeda sekali dengan bakteri. Jadi virus itu mempunyai DNA atau RNA, jadi hanya salah satu. Beda dengan bakteri yang bisa memiliki DNA dan RNA. Nah, apalagi beda sekali dengan fungi yang tidak memiliki keduanya. Kemudian struktur yang kedua dari virus ini ada kapsid. Nah, diibaratkan ruangan ini kan ada tembok. Tembok ini kan tersusun dari batu bata. Nah, ruangan ini itu namanya kapsidnya. Terus kapsid ini kan tersusun dari batu bata itu toh. Nah, bata-bata itu dinamakan kapsomer ya. Bukan tulisan di sini. Jadi ini itu namanya kapsid. Dan di dalam kapsid ini seperti batu bata itu diibaratkan namanya ada kapsomer. Apa anak-anak? Kapsomer. Kemudian bisa kalian lihat sendiri tadi seperti yang di LKPD. Yang ketiga ada leher. Jadi di tengah-tengahnya itu ada leher yang bentuknya itu seperti melingkar ya. Terus kemudian ada selubung ekor atau badannya itu ya. Kemudian ada serabut ekor atau seperti kakinya gitu ya. Kemudian ada papan dasar. Ini papan dasar dan jarum penusuk untuk menginfeksi inangnya. Jadi ciri-ciri virus itu bersifat aseluler. Kenapa sih Bu bersifat aseluler? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, jadi kenapa aseluler? Karena dia itu tidak mempunyai sel. Kalau kita manusia itu kan mempunyai sel, tumbuhan mempunyai sel, hewan juga mempunyai sel. Kemudian kalau virus ini disebut aseluler karena dia tidak memiliki sel. Kemudian yang kedua, virus ini berukuran sangat kecil, yaitu milimikron atau bisa disebut dalam umumnya itu ultra mikroskopis. Jadi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Memiliki salah satu macam asam nukleat RNA atau DNA. Jadi di dalamnya ini itu ada yang dinamakan DNA atau RNA. Jadi hanya salah satu. Kalau bakteri tadi bisa memiliki keduanya. Kalau di virus ini tidak bisa, dia hanya mempunyai salah satu. Kemudian virus ini berupa hablur atau kristal. Jadi virus ini kalau tidak terdapat pada inangnya makhluk hidup seperti kita, dia berada di lantai atau di kipas atau di benda-benda itu bentuknya itu kristal. Jadi dia itu tidak bisa berkembang biak. Namun kalau udah terkena ke makhluk hidup,
dia akan berkembang biak. Dia akan menginfeksi inangnya sehingga orang itu akan sakit. Kemudian bentuknya itu banyak sekali. Ada yang seperti ini, ada yang bulat seperti virus corona. Corona itu bulat, ada yang bentuknya T, ada yang banyak sekali, ada yang silinder, banyak bervariasi. Kemudian tersusun atas asam nukleat yang diselubungi kapsid tadi ya, yang ini asam nukleatnya itu berupa DNA diselubungi di kapsid, mempunyai kayak rumah gitu. Itu kapsid. Nih, ini kayak corona ya anak-anak. Ini ada nukleokapsid, di dalamnya ini ada RNA. Kalau corona itu di dalamnya itu tidak DNA lagi, tapi udah RNA. Ini bentuk-bentuknya. Nah, bentuk-bentuk virus tersendiri itu ada yang spiral, lonjong seperti itu, ada yang ikosahedron dan berpelindung, kemudian ada yang kompleks seperti yang Ibu terangkan yang tadi ya. Kompleks ini bisa dikatakan sebagai virus dalam bentuk T. Oke? Ya. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah paham semua? Tak nih, aku lari. Nah, jadi setelah mengetahui ciri-ciri virus seperti itu, kita kembali ke problem statement yang awal tadi ya. Ini tadi ada yang bertanya, siapa yang bertanya tadi? Mbak Tasya ya. Nah, mengapa sih virus tidak dikategorikan makhluk hidup padahal ia bisa berkembang biak? Nah, tadi sifatnya itu kan dia bisa mengkristal kalau tidak punya inang. Jadi virus itu termasuk makhluk makhluk peralihan. Nah, ia bisa dikatakan hidup jika dia berada di makhluk hidup, maka dia akan bisa bereproduksi atau beraplikasi. Nah, dan dia kenapa disebut peralihan? Karena dia bisa hidup jika ada makhluk hidup, jika ada inangnya ya, makhluk hidup itu. Kemudian dia juga bisa dikatakan mati kalau dia tidak bertemu dengan inang yang inang yang cocok gitu. Dia mati jika tidak ketemu inang. Maka dia akan mengkristal. Sudah paham? Jadi mengapa virus tidak dikatakan makhluk hidup? Karena dia makhluk peralihan. Iya, benar sekali kan? Jadi anak-anak sudah paham kan mengenai ciri-ciri virus? Baik. Setelah mempelajari ciri-ciri virus ini, kita dapat mencapai tujuan yang Ibu terangkan tadi, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri virus. Nah, sekarang Ibu akan melakukan post test ya. Nah, silakan disiapkan satu lembar kertas. Ya. Satu lembar kertas sudah? Sudah. Nah, apa saja ciri-ciri dari virus? Silakan tuliskan di lembar kertas. Nah, langsung dijawab ya. Kemudian nomor 2, apakah virus termasuk golongan makhluk hidup? Jelaskan. Ya. Virus aseluler bukan sel. Lalu dia sebenarnya itu apa? Sudah? Kemudian sebutkan bagian-bagian dari virus yang kalian ingat. Dan yang terakhir, apakah bisa virus memiliki kedua dari asam nukleat itu DNA dan RNA? Sudah?
Debbie, silakan dikumpulkan. Iya. Baik. Itu post test akan dinilai Ibu ya. Ya, minggu depan akan dibagi. Kemudian hari ini kita sudah membahas mengenai ciri-ciri virus. Nah, dalam kegiatan hari ini terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dengan baik ya. Ya. Kemudian untuk PR minggu depan silakan dikerjakan halaman 36 ya. Ya. Action. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik. Untuk itu jangan sampai lupa ciri-ciri virus ya pada pagi hari ini untuk kita bahas minggu berikutnya di bentuk-bentuk virus. Oke, kalian pelajari ya. Ya. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.